Segala puji hanyalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah mencurahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah fardu subuh dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada pagi ini kita akan membahas yaitu beberapa hal terkait bagaimana anjuran Islam dalam hal mencegah sebuah wabah ataupun penyakit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan mendirikan salat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Dan mohonkanlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat terkecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diuraikan tentang ayat ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sebuah cobaan, perkara hidup ataupun sebuah musibah, atau seperti kita ini penyakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kum fasalli fa innaha syifa." Dirikanlah salat karena sesungguhnya salat itu merupakan obat. Maka ini yang pertama yang harus kita lakukan. Kita mendirikan salat. Dengan salat tersebut kita memohon kepada Allah untuk dijauhkan apapun penyakitnya dalam kehidupan kita. Dan kemudian yang kedua, resepnya adalah kita harus betul-betul bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonkanlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Di dalam sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu itu mendengar sebuah wabah ataupun penyakit di sebuah daerah, maka janganlah kamu pergi ke sana. Dan apabila wabah itu ada di tempat kamu, maka janganlah kamu meninggalkan kampung halaman kamu. Kita diperintahkan oleh Rasulullah tetap berdiam diri. Ini maknanya supaya kita tidak menyebarkan apakah wabah itu berupa hari ini COVID-19 atau virus corona. Kita diperintahkan untuk berdiam di rumah kita masing-masing. Kita tidak boleh meninggalkan tempat kita. Bahkan kelanjutannya, apabila penyakit itu menyebabkan kamu meninggal dunia karena kamu bertahan di sana, maka sesungguhnya kematian itu sama seperti syahid. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mohonkan pertolongan kepada Allah. Yang pertama, kita dirikan salat dengan khusyuk kita kepada Allah. Lalu kemudian kita bersabar atas apa yang ditimpakan oleh Allah kepada diri kita. Bukan hanya kita, pendahulu-pendahulu kita, para nabi, bahkan orang-orang yang mereka itu adalah orang-orang soleh pada zaman dahulu, mereka pun banyak diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya seperti yang dikisahkan tentang Nabi Ayub. Bagaimana ketika Nabi Ayub alaihissalam, ketika dia dicoba oleh Allah, begitu dahsyatnya cobaan Allah terhadap dirinya, Allah memberikan ujian yang sangat luar biasa. Kisahnya ini sangat menarik. Suatu hari syaitan mengadukan, Ayub itu soleh karena dia memiliki istri. Ayub itu soleh, dia taat kepadamu ya Tuhan, karena dia memiliki kekayaan. Ayub itu soleh, dia taat kepadamu karena memang dia itu memiliki anak-anak yang soleh juga. Lalu kemudian syaitan pun meminta kepada Allah supaya diberikan ujian kepada Nabi Ayub. Yang pertama,
diberikan ujian hilangnya harta. Hilang harta Nabi Ayub, menjadi miskin. Lalu kemudian datang lagi syaitan, dia menggoda, dia mengatakan, ya Tuhanku, dia beribadah dan taat kepadamu karena masih ada istri yang menyayanginya, karena masih ada anak-anak yang mengurumuninya. Lalu kemudian dihilangkan, anaknya pun meninggal satu persatu. Hilang anak, hilang harta. Lalu kemudian berikutnya, istrinya pun diberikan ujian oleh Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Tidak butuh dengan demikian. Setelah hilang anak, setelah hilang harta, istri meninggalkannya, lalu kemudian apa yang terjadi? Kata syaitan, ya Tuhanku, dia masih sehat. Coba engkau berikan ujian dia penyakit, dia pasti akan meninggalkan kamu. Diberikan ujian penyakit kepada Nabi Ayub, tapi dia tetap bermohon kepada Allah. Wasta'inu bisabri. Dia memohon kepada Allah itu dengan perlindungan kepada Allah, dengan sabarnya. Di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Ayyub idh nada rabbahu anni masanni ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang Maha Penyayang. Quran surah Al-Anbiya ayat 83. Jadi hari ini kita mulai berdoa, atau apabila kita ingin hendak berdoa, dan doa ini bisa kita panjatkan kepada Allah dari Rabbahu anni masanni durru wa anta arhamur rahimin. Quran surah Al-Anbiya ayat 83. Kita bisa berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang Maha Penyayang. Al-Anbiya ayat 83. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dirikan salat dengan khusyuk, dengan kesabaran kita, di atas kesabaran kita, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika mungkin kita tidak mengatakan, ataupun ketika kita berargumen, kenapa penyakit ini masih ditimpakan kepadaku? Mungkin hari ini kita sudah menjadi orang-orang yang berkeluh kesah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masyadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepada kamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang yang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang pertama, kita dirikan solat dan kita mohonkan kepada Allah. Karena Rasulullah ketika ditimpa sesuatu cobaan hidup atau perkara apapun, dia mendirikan solat.